بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Yang pertama begini Bapak, kalau Bapak mengatakan berarti Allah Bapak yang di sorga itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya boleh kan? Tapi kalau Yesus disamakan dengan Jibril itu tidak boleh. Tetapi Yesus itu adalah utusan Sang Bapa yang ketika dia menerima firman dari Sang Bapa melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu nama lain daripada Jibril. Roh Kudus itu nama lain dari Jibril. Gimana? Sebentar. Coba Roh Kudus nama lain dari Jibril, itu benar? Roh Kudus itu nama lain daripada Jibril. Sudah kalau anak sudah bilang Roh Kudus nama lain dari Jibril, Roh Kudus nama lain dari Jibril. Iya, karena Rohul Kudus kan, Rohul Kudus itu kan nama lain daripada Jibril itu. Rohul Kudus itu. Oh, Gitu. Aduh, ini kalau sampai ada Coba, Roh Kudus. ketika di dalam sabar anak. di dalam Sabar. Lukas 1, Sabar, Bapak masuk dulu. Kalau anak bilang Roh Kudus itu sama dengan Jibril, ya kan? Pada konteks Matius 1 ayat 20 itu Maria, anak yang ada di dalam kandungan dari Roh Kudus. Bisakah Roh Kudus itu disetarakan dengan Jibril? Itu pada Matius 1 ayat 20 itu. oke. Di bulan ke-8, ya. Coba signal ngelek masalahnya ini. Ini bagus pembahasannya tapi ngelek. Ini saya yang ngelek apa Bapak Ulis yang ngelek teman-temannya? Coba teman-teman di bawah yang ngelek ini siapa? Saya apa Bapak Ulis? Wah, saya wifi non-stop. Yang ngelek ini siapa teman-teman? Yang ngelek siapa? Saya yang ngelek kah? Masa saya ngelek? Ngelek. Terima kasih, otak kulis yang ngelek. Aman ya? Aman, anak suara terdengar jelas kok. Suara saya yang kurang jelas kah? Oke, siap. Jadi begini Bapak. Di dalam bulan ke-6 datanglah Gabriel kepada siapa? Maria. Di dalam bulan ke-6 datanglah Gabriel kepada Bunda Maria, kan? Tiba-tiba di Lukas 1:31 engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Jadi bukan dia itu hamil dari Roh Kudus, tetapi Roh Kudus membawa firman yang dari Allah itu yang sampaikan kepada Bunda Maria itu bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Begitu. Jadi sama Bapak. Di dalam Islam di dalam Islam Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui pelantaraan Jibril. Sama juga. Yesus juga menerima firman dari Bapa itu dengan perantaraan Roh Kudus. Sama juga. Makanya ketika di dalam Islam itu, maka datanglah Roh Kudus kepada kepada Miriam dan mengatakan bahwa engkau mendapat pesan akan mengandung seorang anak laki-laki. Sama. Ketika Roh Kudus datang kepada Bunda Maria dan menyampaikan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Yang datang kepada dia siapa? Sabar anak. Bos. Di dalam Matius 1 ayat 20, malaikat berkata kepada Yusuf, "Hai Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus." Jadi di sini ayatnya beruntun teratur secara rapi nih. Matius 1 ayat 20 dan 21 nih.
Nah, anak dengar pelan-pelan itu bunyi ayatnya. Hai Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya itu dari Roh. Nah, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi kalau kalau menurut anak ayat ini gimana tanggapan anak tentang ayat ini? Apakah ada salah gimana tuh menurut tanggapan anak tentang ayat ini? Roh Kudus yang membawa pesan itu kepada Bunda Maria. Bukan Roh Kudus itu hamil daripada Bunda Maria. Kalau kita mengatakan bahwa Roh Kudus itu hamil dari Bunda Maria, berarti Yesus itu dikatakan anak Roh Kudus, bukan anak Allah. Anak Allah itu anak dari Allah. Bait Allah berarti bait dari Allah. Bumi Allah berarti bumi dari Allah. Makanya dikatakan anak Allah itu anak itu dari Allah. Makna daripada anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Maka akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa ingat di dalam bulan ke-6 yang datang kepada Gabriel, yang datang kepada Bunda Maria siapa? Malaikat Jibril. Yang datang kepada Bunda Maria siapa? Di dalam bulan ke-6. Jibril, mereka Gabriel. Gabriel. Tiba-tiba Lukas 1:21 sudah jadi Roh Kudus. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Yang membawa pesan itu siapa? Coba. Yang membawa pesan itu siapa? Apakah pertanyaan, apakah Maria langsung mendengar dari Allah Bapa atau melalui dari malaikat? Jadi kalau kita mau hitung-hitungan, Yesus menerima firman dari Allah Bapa melalui pelantaraan Roh Kudus. Nabi Muhammad menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala melalui pelantaraan Jibril. Karena Jibril itu nama lain adalah Rohul Kudus. Begitu. Begitu. Gabriel. Kalau di bahasa apa? Kalau bahasa Ibrani itu apa? Givril. Gabriel Ya? ke Indonesia ya kan. Tuh. Coba. Silakan, Pak. Apalagi Bapak mau tangkis di situ, coba silakan. Pemahaman Bapak bagaimana coba? Pemahaman Bapak itu bagaimana coba? Silakan. Biar enak kita ini. Karena di sini saya lihat itu ada kesamaan. Sehingga Yesus mengatakan, makanya tadi saya mengatakan. Gimana? Silakan. Maksudnya sudah clear lah itu kalau anak mengatakan Jibril itu nama lain dari Roh Kudus, tidak ada lagi yang Bapak mau bantah di situ. Sudah selesai sudah. Suaraku kedengaran kah? Ada dengar. Iya. Oke lah kita alihkan pertanyaan ke lain lah dulu lah. Mumpung Bapak sudah disematkan BSM jadi Bapak Kalau saya tanya itu, dulu. Bapak, begini Bapak. Kalau saya hanya mau mencari tahu pengajaran Musa alaihissalam, pengajaran Yesus dan pengajaran Nabi Muhammad itu pasti sama karena dia dari satu sumber yang sama. Tidak mungkin berbeda. Kalau kita mau berbeda berarti konsekuensi yang kita terima Tuhan itu dua, Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen. Nah, nanti lebih tambah pusing. Tuhan siapa yang benar nanti nih? Masa ciptaannya satu tapi Tuhannya dua? Makanya kita cari. Begitu. Begini anak. Makanya kita cari tahu benar tidak? Silakan. Bapak narasi sedikit dulu. Kalau Bapak tahu Tuhan itu ada dua, Bapak sudah 2003 sudah Islam. Nah, kalau Bapak tahu Tuhan itu ada dua, 2003 itu Bapak sudah Islam. Karena Bapak tahu Tuhan itu cuma satu saja. Jadi
Bapak mau pindah lompat sana lompat sini orang beragama seperti kodok seperti itu Bapak tidak serek. Yang Bapak mau itu beragama itu seperti burung merpati. Kalau burung merpati sudah buat sangkar di masjid ya dia setia dan tulus bolak-balik ke masjid saja. Kalau burung merpati sudah buat sangkar di gereja ya dia setia tulus bolak-baliknya ya di situ saja. Seperti itu. Mumpung karena Bapak Oke, juga punya siap. orang tua. Mumpung Bapak punya orang tua Siap. juga memang Bapak, berdasarkan dari situ. oke, Bapak mengatakan Tuhan itu cuma satu. Ya, Bapak mengatakan Tuhan itu cuma satu. Berarti cara Bapak mengenal Tuhan itu melalui pengajaran siapa? Pengajaran Musa, Yes. pengajaran Yesus, apa pengajaran Nabi Muhammad? Yesus. Melalui pengajaran Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 26, di dalam Kisah Para Rasul 3 di Kisah Para Rasul 13:23 dikatakan begini. Seperti yang dijanjikan olehnya, Allah Bapa akan membangkitkan seorang juru selamat bagi Bani Israel. Sabar anak, sabar anak, sabar. Sabar anak. Bapak ini begini loh. Bapak perbaiki dulu. Ya, perbaiki dulu. Silakan. Anak tahu Bapak ini kalau berdiskusi atau santai seperti ini, terus kalau anak sudah lari mulai Kisah Para Rasul turun ke bawah, itu Bapak was-was. Begini Bapak, saya kasih analogi ya. Gini anak. Sabar dulu. Bapak sambung sedikit dulu. Karena begini, pesan Bunda Maria itu bahwa kita itu harus lakukan apa yang Yesus katakan. Jadi kalau mau Kisah Para Rasul, Petrus mau ngomong apa, Paulus mau ngomong apa, Bapak baca saja. Tetapi yang terpenting pesan dari Bunda Maria itu lakukanlah apa yang dia katakan. Berarti kita harus melakukan apa yang Yesus katakan. Bukan apa kata Paulus, bukan apa kata Petrus. Karena Bunda Maria tidak pesan melakukan apa yang Petrus katakan atau Paulus katakan. Jadi kalau anak sudah lari sampai ke jauh, Bapak angkat tangan. Bapak pesan dulu kalau ada tamu yang dibawa yang lebih wawasan lebih luas untuk Oke. Berarti sabar Bapak. Berarti Bapak mengatakan Bunda Maria mengatakan bahwa lakukan apa yang dikatakan yaitu Yesus kan? Benar? Oke. Nah, di dalam Matius 15:24 itu perkataan siapa di situ? Apa itu? Bagaimana bunyinya itu Matius Bapak? 12:15 jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti Ini lagi. dia kenal di sini kan? Dia kenal di sini kan? Nah, pertanyaan yang simpel buat Bapak. Bapak ini orang Israel atau bukan? Oke, ini lagi yang harus kena ini Bapak harus putar otak ini, Bapak putar otak. Harus putar otak gitu. Putar kursi goyang sambil putar otak ini anak, kita santai saja ya. Nah. Oke, begini anak. Coba anak buka Matius 3 ayat 13. Bapak tanya di situ dulu deh. Bacakan dulu Matius 3 ayat 13. Matius 3 ayat 13 kita baca. Matius 3 ayat 13. Yohanes 3 13. Yohanes 3 ayat 13. Bukannya ini yang biasa saya bawa itu. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Bapak mau bertanya, apakah orang yang diutus turun dari surga itu untuk manusia ataukah untuk segolongan orang? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Dia diturunkan dari surga itu. Bapak bertanya berarti Yesus turun dari surga, benar? Ya, semua manusia datang dari surga, bukan cuma hanya Yesus. Makanya sekarang Bapak bertanya, apakah orang yang turun dari surga ini hanya untuk segolongan orang atau untuk seluruh bumi? Baik. Ketika saya beli handphone ini dan saya katakan kepada anak saya, dengar dulu. Saya pakai analogi baru saya masuk ke dalil. Saya beli handphone ini, saya katakan kepada anak saya, handphone ini buat ibu, khusus buat ibu.
Ketika saya berikan kepada istri saya, tapi istri saya tidak terima. Tetapi tujuan saya handphone ini untuk siapa? Untuk istri saya, bukan untuk anak-anak saya. Apalagi tetangga saya, bukan. Dia mau datang dari sorga, tetapi dikhususkan hanya untuk Bani Israel, bukan seluruh dunia. Hanya untuk Bani Israel. Sabar, ya. Dia dikhususkan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Terus kenapa Islam ini percaya? Bahkan masuk dalam 6 rukun iman Islam. Ya kami percaya kalau dia itu datang daripada Tuhan yang diutus khusus buat Bani Israel. Bukan untuk seluruh dunia. Makanya Yesus selalu mengatakan, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Kalau Rasulullah berbeda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Anda mau bicara konteks apa di dalam Bible? Maria mengatakan ikutlah dia, ikutlah dia. Yang kita harus tahu diri bahwa Yesus ini dikhususkan untuk Bani Israel. Bapak ingat kisah seorang perempuan yang datang untuk meminta roti? Meminta agar anaknya disembuhkan? Apa kata Yesus di situ? Tidak patut mengambil roti pada... Sabar. Bapak yang lanjut saja. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Lanjut anak. Ya. Yang dikatakan anjing itu, yang dikatakan anjing itu perempuan di luar Israel apa di dalam Israel? Oh, kayaknya di luar Israel itu anak. Berarti konsep yang kita bulatkan, ya berarti konsep gimana? Silakan. Tapi perempuan itu kan menjawab. Tetapi anjing juga makan rame-rame dari meja Tuhan dari makanan dari meja Tuhan yang jatuh. Ya, itu konteksnya. Berarti kembali ke Bapak Ulis, apakah Bapak Ulis pengen menjadi guguk? Yang kembali kepada Anda. Ya? Kembali kepada Anda. Kita kasih tertawa penonton hari typing yang sehat-sehat lah. Begitu, kalau kami tidak mau, apalagi kalau Bapak baca di Wahyu 3 nomor 9, ada satu kelompok jemaat yang mereka mengaku Yahudi ternyata bukan, melainkan mereka dari jemaat iblis. Nah, bagaimana itu? Bapak lap keringat. Lap keringat, saya kasih keringat. Terus bagaimana tanggapan anak itu? Bagaimana tanggapan anak? Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengar suaraku. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu merujuk kepada siapa domba-domba lain itu, anak? Itu orang-orang Israel, Bapak. Bukan kita ini, bukan. Wong Yohanes 17:9 Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Terus Kristen di Indonesia jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Masa dia juru selamat kalau untuk semua? Kenapa dia mengatakan aku berdoa untuk mereka bukan untuk seluruh dunia? Bahkan ketika dia mengutus 12 muridnya, dia mengatakan apa? Jangan menyimpang dari bangsa yang lain. Coba. Kenapa dia berstatement seperti itu? Ayat-ayat itu yang harus Bapak pertanggungjawabkan kalau Bapak mengatakan semua. Makanya kami orang Islam percaya Yesus ini sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Begitu. Kenapa Nabi Muhammad ini juru selamat bagi seluruh manusia? Karena dia Nabi yang terakhir. Dia Nabi yang terakhir. La Nabiya ba'da setelah Nabi Muhammad. Coba. Makanya Nabi-Nabi terdahulu itu diutus untuk kaum-kaumnya saja. Untuk kaumnya saja, untuk kaumnya saja, untuk kaumnya saja. Begitu. Nah, makanya di zaman-zaman dulu itu belum ada agama Islam, yang ada itu Muslim. Muslim itu berserah diri kepada satu Tuhan. Nanti ketika Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, baru Allah mengatakan telah kusempurnakan Islam untukmu dan telah kuridoi Islam sebagai agamamu. Maka Muslim itu adalah orangnya, agama adalah Islamnya. Begitu. Kenapa zaman dulu Allah tidak turunkan agama Islam kepada mereka? Karena masih ada Nabi ke depan. Masih ada Nabi ke depan. Hataman para Nabi yaitu Nabi Muhammad. Penutup seluruh para Nabi. Begitu. Makanya makanya Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku katakan. Tetapi waktuku tidak sempat lagi. Tetapi roh penghibur itu ketika dia datang. Maka dia akan memberitahukan segala-galanya. Saya tanya sama Bapak. Kalau dalam hukum rumah tangga yang simpel saja. Kalau hukum rumah tangga yang simpel saja. Apa hak-hak istri kepada suami? Kalau di dalam
Kalau di dalam Kristen tidak menjelaskan secara spesifik ya. Cuma Itu poinnya. Sehingga Yesus mengatakan, jujur, sabar. Bapak jawab dulu. Secara di dalam Kristen tidak menjelaskan secara spesifik, secara mendetail. Cuma hai istri-istri, taatlah kepada suamimu. Hai suami-suami, hormatilah istrimu. Secara itu saja, secara umum saja. Tetapi secara spesifik itu tidak ada. Yang satu, istri harus taat kepada suami, suami harus menghormati istri. Terserah, yang sisanya terserah manusia mempunyai nalar bagaimana caranya itu menghormati dan bagaimana caranya menghargai saja. Secara eksplisitnya nggak ada aturan-aturan seperti itu. Hanya dikasih, hai istri, taatlah kepada suamimu. Hai suami, hormatilah istrimu. Hanya seperti itu dikasih. Tetapi secara eksplisit, suami harus begitu, istri harus begini, tuh nggak ada secara eksplisit seperti itu, anak. Mohon maaf, Bapak hanya bisa menjawab seperti itu saja. makanya itu yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang lebih detail. Sehingga Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku katakan, tetapi waktuku sudah tidak banyak lagi. Tetapi apabila roh penghibur itu dia datang, maka dia akan memberitahukan segala-galanya. Masa di sini Bapak tidak connect? Masa Bapak tidak connect? Bapak boleh tidak? Bapak begini, simpelnya begini Bapak. Boleh tidak kalau kita hidup di pemerintahan Jokowi tetapi kita pakai aturan Megawati? Coba dulu, coba penuntut, coba. Ya. Makan dulu, pentolan makan dulu. Anak, sebelum Bapak makan cilok, Bapak kasih tahu saya bahwa hari ini anak bikin Bapak seperti perahu di atas lautan, gelombang tiup deras. Bukan Bapak yang tergoyang, bukan ombak yang besar, tetapi Bapak punya perahu yang kecil. Bukan kata-kata saya yang besar, tetapi iman terlalu salah. Luruskan niat, luruskan iman begitu. Penonton, kalau ada kata-kata kalian yang lebih ekstrim daripada yang typing yang tadi, yang lebih ekstrim lagi, saya suka mendengar. Supaya Baik, saya bisa. Saya kasih nasihat buat netizen dulu, ya. Biar saya kasih nasihat buat netizen sedikit dulu, Bapak ya. Ya, Oh iya, begini. saya makan anak nasihat Bapak makan. Siap. Begini saudaraku netizen semua ya, Pak Kiko, Pak Ulis, mereka ini Kristen yang baik. Masalah kalian mau mengatakan mereka ular beludak di sini begini, di sini begini, karena mereka belum menerima hidayah. Minimal mereka itu tidak menghujat. Itu poin yang terutama. Begitu. Bukankah kita punya tanggung jawab warabbaka faqabbir? Besarkanlah nama Allah. Siapa saja, kapan saja, di mana saja orang yang kita temui, sampaikan kebesaran Allah. Coba ketika bagaimana karena hanya tepingan kita tiba-tiba mereka jadi penghujat. Saya tidak akan berikan ruang lagi di komal saya. Berarti komal kita nanti sunyi kan? Apalagi yang kita mau bahas? Karena kita sudah ada perjanjian kekal yang naik open camp dan penghujat kita tidak berikan ruang. Kalau kalian mengatakan mereka ular beludak atau apa, ya memang mereka harus ngeyel. Karena bagaimanapun mereka harus membela keimanan mereka. Kalau mereka tidak ngeyel, sudah semua mualaf. Sudah semua pasti mualaf. Kalau ngeyel, tidak apa-apa mereka ngeyel karena itu hak mereka, tetapi jangan mereka menghujat. Yang kita hindari itu penghujatan. Begitu. Yang kita hindari karena begini teman-temannya, orang dari kecil sudah didoktrin dari umur 7 tahun. Nah, ini sendok, ini sendok. Sampai dia umur 30 tahun dia tahu ini adalah sendok karena didoktrin dari kecil. Tiba-tiba datang Islam mengatakan itu korek. Kaget dia. Otomatis dia akan membela doktrinnya itu dari kecil. Karena mereka ini kan ada sekolah minggu. Di dalam sekolah minggu itu selalu mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Tiba-tiba kita baru bertemu 1 tahun dengan mereka, langsung kita sampaikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kaget mereka. Depresi otomatis ada. Begitu. Jadi kita perlahan-lahan ingat, Nabi Ibrahim alaihissalam dia menghancurkan patung-patung berhala dengan tangannya. Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia menghancurkan berhala orang tidak melalui tangannya. Tetapi dia kasih hancurkan hati orang agar orang itu sendiri yang menghancurkan berhalanya sendiri. Begitu. Ya. Memang kita tidak bisa seperti para sahabat, kita tidak bisa seperti para nabi, tetapi kita meniru-niru mereka. Barang siapa meniru-niru satu kaum, maka Allah bangkitkan ia dengan kaum itu. Begitu. Jazakumullah khairan katsiran banjako. Jadi ingat,
Wadzakir fa inna dzikra. Ingat, tanamkan dalam hati, tugas kita hanya menyampaikan. Dia mau dengar atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan dia sama Allah. Karena kita satu kali saat akan ditanya, jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, saya datangkan Bapak Ulus kepada kamu. Sudahkah kamu ceritakan kebesaranku kepada dia atau tidak? Apa yang kita mau jawab? Saya malas ya Allah, karena dia ular beludak, sudah ulang-ulang saya sampaikan. Emang kamu yang memberikan hidayah? Yang memberikan hidayah adalah saya. Saya datangi dia ulang-ulang kepada kamu itu untuk sekalian menguji kamu. Apakah kamu tidak bosan? Sampaikan terus kepada dia. Begitu. Makanya satu ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, maka beliau katakan, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Maka sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, nukaifa jadidu imanana. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbarui iman kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Sampaikan kalimat la ilaha illallah di mana saja, kapan saja, sama siapa saja orang yang kita jumpai. Kalau setiap hari cuma Pak Ulis, misalnya kalau hari ini kalau cuma saya dengan Pak Ulis di dunia ini, setiap bertemu dengan Pak Ulis otomatis saya sampaikan kalimat la ilaha illallah. Begitu, sampaikan terus, sampaikan sampai kita mati. Kalau tidak, sampaikan sampai dia mati. Karena tugas kita itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Agar kita punya Islam, punya ibadah ini ada waktu. Agar kita tidak bosan menunggu waktu ibadah satu ke ibadah yang lain, maka Allah berikan kita hiburan, yaitu dengan harta, pangkat, jabatan, anak, istri. Tanamkan dalam hati bahwa ini semua hanya titipan. Ya, kalau mereka tidak tinggalkan kita, berarti kita tinggalkan mereka. Jadi kalau boleh teman-teman, kita doakan para sahabat siang seperti singa di padang gurun yang lagi mengaum, malamnya seperti anak baik menangis-nangis, merengke-rengke, doa kepada dia. Pertanyaan yang sipil, ketika Paulus diskusi sama kita, adakah pernah kalian di sujud terakhir mendoakan beliau? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada beliau. Ya Allah, berikan hidayah kepada beliau. Tiba-tiba kalian tidak berikan. Maksudnya begini, jangan sampai kita ini yang menjadi, mereka ini menjadi penghujat begitu. Bukan menggurui, tidak. Terkadang kita ini yang mengajari, mereka itu menjadi penghujat. Takutnya begitu. Kan? Syukur-syukur mereka ngeyel tidak masalah. Karena mereka punya hak membela iman mereka. Makanya mereka itu kan saya sudah bilang, kalau di gereja kan suka nyanyi putar ke kiri. Cuma enaknya Paulus ini kan dia sudah tidak ke gereja. Itu pasti cilok yang dia makan pun cilok ikan. Bukan cilok B2 kan? Karena sedikit lagi saya mau maghrib. Silakan. Buka mute Pak, buka mute. Apa saya mau marah? Penonton yang typing yang agak-agak ekstrim itu, saya berdoa supaya penonton sehat-sehat selalu, diberikan rezeki. Khusus yang typing yang nakal-nakal ya. Doa saya semoga sehat, diberikan rezeki. Aku ingin berceramah juga sama anak Lodi gini. Tadi anak sudah berceramah, Bapak juga pengen berceramah nih. Satu kisah yang Bapak sangat tertarik itu adalah kisah antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan Abu Tholib. Begitu saking sayangnya itu baginda Nabi Muhammad dengan Abu Tholib. Tidak ada kesedihan yang sangat besar pada saat sepeninggalnya Abu Tholib. Itu kesedihannya baginda Nabi sangat besar di situ. Berkali-kali diajak untuk membaca kalimat syahadat, untuk mengucapkan itu, tetapi sampai akhir hayat itu Abu Tholib pun tidak bisa membaca itu, tidak bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, itu tidak. Itu si Abu Tholib tetap meninggal dalam keadaan agamanya jahiliyahnya, ya kan begitu. Padahal dia mendukung dakwah Rasulullah ya. Jadi apabila saudara-saudara ingin memaksakan saya secara langsung harus ke situ, itu kayaknya hal yang berat, kan harus menunggu hidayah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kalau bisa kita berdiskusi ini santai saja, adem saja. Kalau hidayah itu datang, dia datang step by step. Step by step, selangkah demi selangkah. Ya betul. Tapi Bapak Ulis di dalam Al-Quran dikatakan begini, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Apakah Paulus mau mengeraskan hati? Jangan sekat pakai pion, pakai benteng kah, pakai kuda kah. Begitu kan?
Takutnya Nonton. takutnya Paulus ini, nah mungkin apa pemikiran apa netizen di bawah bilang, iya Paulus ini karena tidak mau berubah ya. Ya, ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Begitu. Jadi ketika Bapak Ulis, ketika begini, apa saran saya begini, ketika Bapak Ulis bertemu Ustadz Tahta, ketika Bapak Ulis bertemu dengan Bang Juma, satu pertanyaan yang Bapak Ulis tidak paham, bertanya terus pertanyaan itu sampai paham. Di situ akan kelihatan Pak Ulis ini betul-betul mau merubah diri Pak Ulis atau tidak. Jangan mengatakan, anak-anak Bapak sudah paham, ternyata besok tanya ulang. Anak-anak Bapak sudah tahan, ternyata besok tanya ulang. Nah itu yang diberikan gelar ular beludak. Sabar, siapa yang ada typing di bawah, naikkan saya Paulis. Siapa itu? Siapa kak? Tadi ada typing, saya lihat, naikkan saya Paulis. Kalau aku bisa naikkan, aku sudah naikkan dari tadi Bang siapa kak? Nah itu. Paman Ulis info, naikkan saya juga bisa. Itu siapa itu bang? Siapa itu? Siapa? Itu yang ada typing. Paman Ulis info, naikkan saya juga bisa. Silakan ya. Dakwah kita itu berbeda-beda teman-temannya, metode cara penyampaian kita itu berbeda-beda. Saya itu menyampaikan bagaimana agar orang yang diskusi dengan saya bisa merasa nyaman, dan yang kedua netizen juga dibawa mendapat hiburan dan mendapat ilmu, itu saja. Kan sudah capek-capek orang tap-tap layar sampai 500 tiba-tiba tidak dapat ilmu kan, begitu. Gitu. Jadi kita doakan saja Paulis, karena cuma dua yang Allah berikan kepada Paulis. Kalau Allah tidak kembalikan dia ke fitrah, berarti Allah kembalikan dia ke rahmatullah. Cuma dua. Kan cuma dua. Makanya kenapa sudah dicontoh-contoh para nabi kan? Istrinya Nabi siapa? Pamannya Rasulullah bagaimana? Kan? Pamannya Rasulullah bagaimana tidak mendapat hidayah. Berarti ini mau membuktikan kepada kita bahwa kita ini hanya tugas menyampaikan, bukan pemberi hidayah. Maka Paulis berdoa baik-baik. Semoga Allah berikan Paulis hidayah. Kalau Paulis Allah tidak berikan hidayah, ya sudah. Masa Paulis tiba-tiba saya mau berjalan ke surga, Paulis bilang, loading, tolong saya loading, saya di neraka. Saya bilang, siapa suruh? Saya sampai akhir marah netizen gara-gara Paulis. Ternyata Paulis lebih memilih kan merokok. Kan begitu Pak Paulis. Makanya Bapak Ulis berbicara, dengar, Bapak Ulis berbicara masalah konteks Yesus begini, Yesus baik, Yesus kasih, Yesus itu kami orang Islam percaya. Tetapi semua yang dilakukan oleh Yesus itu untuk Bani Israel. Kita ini kan Bani Papua. Ya? Jangankan hidung, kulit saja tidak sama. Begitu. Makanya ketika itu, makanya saya selalu mengatakan bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus, tetapi penyembah Yesus. Begitu. Coba saya tanya sama Bapak Ulis. Ketika Yesus di Taman Getsemani, maka majulah dia sedikit lalu sujud dan berdoa. Berarti Yesus berdoa dalam keadaan bersujud. Sepakat? Sepakat. Dari sekian agama yang Bapak lihat, agama mana yang doanya dalam keadaan bersujud? Ya pasti Islam lah. Sudah. Kalau Bapak sudah tahu itu, buat apa lagi Bapak kunci hati? Kan? Tapi anak tidak seperti itu juga kan. Yesus juga ada kasih perumpamaan tentang pemungut cukai dan orang Samaria yang berdoa itu kan. Yang satu mengenada ke langit, yang satu hanya begini kan. Ada juga itu. Iya. Itu yang Yesus mau katakan. Masih banyak yang perlu aku sampaikan, aku ajarkan, tetapi waktuku sudah tiba lagi. Tetapi roh penolong itu dia datang, maka dia akan kasih yang detail. Makanya di dalam Islam itu detail semua. Detail semua. Mau ditanya apa saja bisa. Begitu. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, telah kusempurnakan Islam untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Begitu. Jadi Yesus itu ibaratnya kasih dia punya kisi-kisi, tetapi yang lebih detail itu, yaitu roh kebenaran itu dia datang. Begitu. Sekarang kalau Bapak mengatakan roh kebenaran itu bukan untuk
roh kebenaran itu bukan untuk Nabi Muhammad misalnya kan. Terus siapa roh kebenaran itu menurut Bapak ini? Kalau Bapak, bagaimana ya kalau bicara roh kebenaran? Kalau Bapak bisa menjawab secara eksplisit, yang namanya roh itu kan tidak bisa dilihat. Nah itu loh. Secara eksplisit, kalau seandainya merujuk kepada baginda Nabi, roh itu kan tidak bisa dilihat. Baginda Nabi kan dilihat. Kalau memang Bapak mau menggunakan akal. Aku akan meminta kepada Bapak seorang penolong. Oh, Orang penolong yang orang itu mempunyai roh kebenaran. Dalam arti dia itu tidak pernah berbohong. Begitu. Dan apa yang dia katakan, sabar. Dan apa yang dia katakan itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalilnya itu. Oke, sudah Bapak ketemu. Sudah Bapak ketemu. Cakep. Bapak makan tahu. Kapan insyaallah. Oke, penonton. Bapak rangkai kata-kata dulu. Untuk penonton dulu ya. Memang untuk menjadi seorang public speaking bukanlah hal yang mudah. Untuk menjadi seorang public speaking, harga diri harus diletakkan di bawah telapak kaki orang. Karena kita akan dihujani dengan kebencian, hinaan. Tetapi itu anggaplah sebagai api memurnikan kita di dalam kehidupan kita. Jangan engkau membalas cepat ataupun kepada mereka yang suka menghujat dan menyampaikan segala macam hinaan kepada kita. Mungkin seperti itu yang Bapak ingin katakan kepada penonton. Jagalah lidah. Karena setiap orang akan dibenarkan dengan ucapannya dan setiap orang akan dihukum dengan ucapannya. Salam hormat. Pak Ulis. Ya, Pak Ulis juga terima kasih karena di sini juga sudah mau masuk waktu maghrib. Mungkin saya mau rungkat dulu. Nanti insya Allah habis sholat isya baru kita lanjut lagi. Ya, Pak Ulis ya. Oke, anak. Bapak, nah, di dalam sebentar sedikit saja. Di seluruh komal-komal ini yang Bapak merasa nyaman ngobrol, bahagia ngobrol cuma dengan komal anak. Bapak angkat jempol kepada anak, sekalipun orang mengatakan komal loading itu terhujat atau segala macam, tetapi Bapak mendapat hiburan, Bapak mendapatkan ilmu, Bapak mendapatkan kebahagiaan di komal anak. Teruslah kejar apa yang anak inginkan. Bapak cuma berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun, menyertai di dalam dakwah anak. Terima kasih, selamat sore. Sampai bertemu kembali dalam acara yang sama. Salam hormat dari anak, salam hormat penonton. Salam hormat.